Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa melalui media digital. Mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat ini banyak memberikan manfaat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Mudah-mudahan dengan selalu mensyukuri nikmatnya, Allah akan menambahkan nikmat-nikmat lainnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, umatnya, insya Allah termasuk kita semua yang selalu istiqomah untuk mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan sebuah materi tentang manfaat sholat. Para pemirsa yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui bahwa sholat merupakan ibadah yang sangat penting, ibadah yang utama, ibadah yang pokok. Sebagaimana Rasulullah telah menyampaikan dalam hadisnya, bahwa sholat merupakan salah satu ibadah yang pertama kali akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Ketika anak usia 7 tahun, maka orang tua harus mendidik, mengenalkan, mengajak anaknya untuk mengerjakan sholat. Ketika usia 10 tahun, anak tersebut tidak mengerjakan sholat, maka dipukul. Dipukul di sini maksudnya ialah diberikan pengetahuan, ilmu, pemahaman tentang sholat, agar anak tersebut mau mengerjakan sholat. Ketika usia dini sudah dididik, diajarkan tentang sholat, mudah-mudahan ketika remaja, dewasa, tua, mereka dapat menjaga sholat 5 waktu dengan baik. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita bisa melihat di lingkungan sekitar kita, ada generasi muda di usia SMP, SMA, atau di bangku kuliah. Mereka dengan mudahnya menunda-nunda sholat, atau bahkan meninggalkan sholat. Oleh karena itu, marilah kita sebagai orang tua betul-betul harus memperhatikan sholat, baik sholat kita maupun keluarga kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada banyak manfaat sholat. Di antaranya ialah sholat dapat menjadikan pribadi kita sebagai pribadi yang lebih baik. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut surah 29 ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan bacalah apa yang telah diwajibkan kepadamu Muhammad, yaitu kitab Al-Quran. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah sholat. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang kita lakukan dengan ikhlas, mengharap ridho Allah, kemudian sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah,
maka salat tersebut dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa ladzikrullahi akbar, dan mengingat Allah atau salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa sholat yang dilakukan secara benar, sesuai dengan ketentuannya, sesuai dengan aturannya, kita lakukan dengan ikhlas mengharap ridha Allah, dan kita kerjakan sesuai tuntunan Rasulullah, maka manfaat sholat dapat mencegah diri kita dari perbuatan keji atau fahsya. Apa saja itu yang termasuk perbuatan keji atau fahsya? Perbuatan keji atau fahsya ialah perbuatan yang bersumber dari syahwat. Ada pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok, kata-kata kotor, dan sejenisnya. Dengan sholat dapat mencegah dari perbuatan mungkar, sesuatu yang diingkari oleh hati, perbuatan-perbuatan nampak, seperti berbohong, berdusta, mencuri, menipu, korupsi, membunuh, merampok, merampas, suap menyuap, dan sejenisnya. Ternyata dengan sholat 5 waktu yang kita kerjakan dengan benar, maka salah satu manfaatnya adalah dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar, dan tentunya akan menjadikan pribadi kita sebagai pribadi yang baik. Ada salah satu kisah di zaman Rasulullah, di mana ada seorang yang suka melakukan pencurian. Si fulan suka mencuri. Kemudian suatu saat Rasulullah mengingatkan kepada si fulan agar mengerjakan sholat 5 waktu. Para sahabat merasa heran dengan nasihat Rasulullah. Ketika Rasulullah menasihati si fulan yang suka mencuri, dinasihati untuk mengerjakan sholat. Tapi di balik nasihat Rasulullah selalu menasihati si fulan untuk mengerjakan sholat, akhirnya si fulan yang tadinya suka mencuri akhirnya dapat meninggalkan perbuatan tersebut. Ini merupakan salah satu manfaat dari sholat. Dengan sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dengan sholat dapat menjadikan pribadi kita sebagai pribadi yang lebih baik. Oleh karena itu, marilah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita awali dari diri kita, anggota keluarga kita, kemudian jamaah masyarakat kita. Untuk apa? Untuk menjaga sholat 5 waktu dengan baik. Mudah-mudahan dengan menjaga sholat 5 waktu dengan baik, kita tergolong orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat memberikan pengetahuan dan juga manfaat bagi kita semua. Jadi saya kurang dan lebihnya mohon untuk dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.